Adapun cara mengambil warna, kita kembali lagi. Cara mengambil warna dari bitmap, kita bisa pakai langsung di sini ya, di color palette, atau bisa pakai ini, pakai kita ambil sampel warna, misalnya warna seperti ini, warna merah atau birunya. Klik color eyedropper tool, klik, kita ambil sampel warna biru, kita tumpahkan di sini di objek vektornya. Nah, atau kita ambil, kita backpick tool dulu ya, kita ambil warna merah seperti warna di bitmap ini, objek bitmap, kita ambil warnanya dengan cara seperti ini. Sekali lagi kita klik color eyedropper tool, arahkan ke warnanya, klik, kemudian kita tumpahkan ke objek vektornya. Ya, seperti itu caranya ya. Ya, jika ingin mengambil warna dari warna lain, entah itu warna vektor atau warna bitmap ya, yang lebih cepat pakai ini aja ya, pakai color palette ya. Ya, setelah itu kita grup ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya akan tunjukkan di sini di menu efek banyak sekali fitur-fitur yang kita perlu tahu dan dalami lagi ya, kita perlu gali. Fitur-fitur ini yang sering saya pakai itu blend, contour udah lihat ya, sebelumnya udah saya sering pakai ya. Ini blend, envelope, ya, extrude, bevel dan lain-lainnya, ini banyak sekali ya tentang efek-efek di Corel Draw agar kita bisa menambah kreativitas kita dalam desain grafis. Oke ya, kita coba di sini di blend ya. Apa ini blend? Untuk mengcopy ya, menggandakan objek ya. Misalnya kita ada objek di sini, objek ya, objek, ada dua objek, kita gandakan, misalkan dua-duanya kita aktifkan. Kita bisa misalnya ada berapa, 15 atau 10 ya, 10 objek kita gandakan ya. Di sini kita bisa menggandakan objek dengan cara blend ya. Kita juga bisa melengkungkan ya, bisa loop, bisa melengkungkan ya, bisa melengkung, kita bisa 65 misalkan ya. Oke ya, nah, ini fungsi blend ya, kita bisa pisahkan dari keempat atau Ctrl K ya, ungroup. Oke ya, hanya sekilas ya. Kemudian kita bisa coba di sini ada envelope ya, envelope. Kita ada misalnya ada teks ya, teks. Ini teks, add new, kita bisa olah di sini efek-efeknya ya. Ya, oke ya, jelas ya. Oke, ini buat efek di dengan envelope. Atau kita misalkan ada kita pengen membentuk teks sesuai keinginan kita ya, kita bentuk teks seperti ini misalkan ya, kita tinggal ya, ini misalnya kita coba membentuk teks seperti ini ya. Ya,
itu ya caranya ya, cara membentuk teks dengan pakai envelope. Oke, selanjutnya kita coba misalkan di sini ada bevel ya, bevel. Kita bisa ambil ini ya, ini efek-efek 3 dimensi ya, efek 3 dimensi apply. Ini kita bisa olah di sini ya, kita bisa olah bevel ya. Bagaimana caranya kita menggandakan objek-objek yang berulang ya. Misalnya begini, misalkan kita seperti tampil ya, kita ada garis di sini, ada garis, kita bisa menggandakan banyak ke bawah, misal seperti tampil ya. Ya, tekan kontrol, kita copy, gandakan ke bawah, ke kanan, kita bisa tekan kontrol R ya. Kita bisa tekan kontrol R ya. Oh ya, ini cara menggandakan objek berulang ya. Misalkan ada objek lingkaran, kita perlu gandakan ya, tekan kontrol biar lurus ya, kontrol R biar kita menggandakan lebih dari satu, atau boleh ke samping. Ini seperti blend tadi ya. Ya. Oke, di sini saya akan mencetak logo stempel 3 warna, yaitu warna hitam, merah, dan biru. Nah, dalam stempel warna, antara warnanya dipisahkan jaraknya antara minimal ya, jaraknya minimal 1,3 mm ya. Ya, di sini ada jarak atau 1,5 ya, idealnya ya. Ya, 1,5 jarak antar warnanya, warna hitam dan warna biru kita pisahkan 1,5 mm ya, merah dengan hitam dan juga merah dengan biru kita pisahkan, kita jaraknya minimal 1,5 biar mudah kita memotong karet di alatnya ya. Ya, kita pisahkan jaraknya 1,5. Ini sebenarnya tidak perlu kasih jarak. Kalau satu warna tidak harus berjarak 1,5 ya. Ini boleh kita mepet, boleh juga kita satukan ya. Nah, ini jarak antar biru ini sebenarnya tidak perlu dipisahkan 1,5 ya, lebih dekat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau biru dan hitam kita pisahkan warnanya, jaraknya kita beri jarak 1,5, begitupun juga biru dengan merah ya, kita kasih jarak 1,5 mm. Oke ya, oke, ini sudah kasih jarak 1,5 mm, kita copy, ini kita hitamkan lagi, kita hitamkan lagi, kemudian kita cetak ya, kita cetak di printer laser ya, kemudian kita tembak flash di mesin stempel ya, kita cetak di kertas kalkir atau di kertas HVS, kemudian kertas HVS kita lumuri minyak ya biar transparan, kemudian kita tembak flash di mesin stempel warna ya. Ini kita bikin logo ya, kita bikin logo warna. Ini misalnya kita kasih warna biru ya. Tadi sudah selesai ya, tadi bikin logo stempel. Sekarang kita memberi warna logo ya, kita berkreasi di sini ya. Di sini misalnya kita besarkan ya, objeknya kita besarkan, kita lihat di sini objek garis tidak ikut besar ya, tetap ya, agar garis ketebalannya biar bisa mengikuti sesuai ukurannya, maka kita aktifkan scale with objeknya ya. Nah, jadi kita kalau besarkan objeknya dia ikut besar ketebalannya.
Ya, begitupun yang lainnya. Kita scale with objeknya kita aktifkan agar proporsional ya ketebalannya. Scale with object. Ya, oke ya. Selanjutnya saya akan membandingkan antara dua objek logo ini. Oke, saya gandakan dua-duanya sama karakternya, kemudian yang sebelah kanan saya rubah menjadi objek ya, yang semula karakter garis, pilih menu objek, kemudian convert outline to object ya, sehingga berubah menjadi karakter objek tertutup ya. Ya, karakter outline saya rubah dalam bentuk objek tertutup dengan cara pilih menu objek, kemudian ya di sini saya rubah menu objek, kemudian convert to object ya, sehingga dari karakter outline berubah jadi karakter objek tertutup ya. Ya, itu kita hilangkan yang tidak perlu, align break apart, object break apart, sorry ya, kemudian kita wireframe, hilangkan yang tidak diperlukan, delete. Oke, delete ya, kemudian kita tampilkan ke atas, shift back up, ini warna kuning. Oke, kemudian kuning sama merah kita combine ya, samakan warnanya menjadi warna biru, yang merah ini di Ctrl K ya, di combine semua warna merah, kita combine sehingga menjadi satu kesatuan objek warna biru, sehingga menjadi dua objek nanti ya, objek warna biru dan objek warna merah yang kesemuanya karakter objek tertutup ya. Jadi sebelah kanan ini logo dengan karakter objek tertutup, ini ya. Oke, kita besarkan. Nah, ini sebelah kiri dengan objek karakter outline ya, dua-duanya kita besarkan dan tidak berubah ya ininya, ketebalan garisnya ya. Objek tertutup kita kasih warna, ini objek garis kita kasih warna berbeda karakter ya, ini outline ya. Kita ekspor dengan tipe PSD untuk kita olah ke Photoshop ya. Nah, untuk diolah Photoshop kita emboss ya, kita emboss. Kita buka Photoshop, kemudian kita buka file yang diekspor tadi ya, kita buka ya, kita buka di Photoshop. Ya, kemudian kita emboss ya, default and emboss. Kita sesuaikan sesuai keinginan yang kita inginkan ya. Oke, kita kasih efek timbul, kemudian kita Ctrl J, dua-duanya layar kita aktifkan, kemudian kita merger ya, merge layer ya, kemudian kita simpan ya, kita simpan, kemudian kita bisa simpan dalam bentuk TIFF dengan ekstensi TIFF bisa, atau PNG TIFF atau PSD ya, agar transparan. Jika JPEG nanti tidak transparan ya, karena kita menghendaki transparan, jadi kita
bentuk PSD, TIFF atau PNG ya. Kalau JPEG nanti belakangnya putih ya, latar belakangnya ya. Kita lihat kalau kita simpan dalam format JPEG, kita bisa tapi latar belakangnya berwarna putih. Oke, karena kita membutuhkan transparan, jadi kita simpan dalam bentuk PSD ya. Kita kembali ke CorelDRAW, kemudian kita impor ya. Kita impor, kita ambil file tadi ya, file yang kita olah di Photoshop, logo DPP kita ambil ya. Ini hasil kreasi tadi ya, bentuk timbul ya, bentuk timbul ada bayang efek ya. Kita perbesar ya biar lebih tajam hasilnya. Kita perbesar logonya, kita ekspor lagi dengan nama yang sama. Oke, kita kembali ke Photoshop ya, kita buka ya. Oke, update. Oke, kemudian kita emboss lagi ya, emboss ya, seperti tadi. Ini tujuannya tadi biar lebih tajam, makanya kita perbesar ininya, size ukuran logonya ya. Ya, ini kita olah di Photoshop efek-efeknya, kemudian kita simpan dan kita kembalikan lagi ke CorelDRAW. Efek timbul ya, efek apapun kita bisa coba ya. Oke, kita simpan, kita kembali CorelDRAW, kita impor lagi file yang tadi ya. Nah, kita lihat ini lebih tajam ya. Kalau sebelumnya kurang tajam karena kecil ya huruf ininya, size-nya. Ini yang satu lebih gede dan lebih tajam. Oke ya. Ya, selanjutnya saya akan tunjukkan cara ngeprint, mencetak ini logo stempel ya. Kita double klik rectangle untuk membuat garis kotak di tepi area kerja tadi ya. Kemudian kita centeringkan logonya 1 cm ya. Ya, kita arah panah di keyboard ke bawah. Oke, kita print, kita file print. Di sini kita atur settingnya pakai printer laser ya, kemudian print ya. Oke, itu tadi cara mencetak logo stempel di printer laser ya. Kemudian kita akan membuat desain kartu nama ya, dengan ukuran 9 cm kali 5,5 cm ya. Di sini 90 mm kali 50 mm ya, sorry 55 mm ya. Kemudian kita layout desain kartu nama. Kita koneksikan ke internet ya melalui tethering Bluetooth ya. Di kanan access point ya. Oke, kita lihat ya sudah tersambung di internet. Kemudian kita browsing melalui Google ya. Google Chrome kita buka ya. Kita pakai Google, gambar-gambar yang kita perlukan, image yang kita perlukan, background template yang kita perlukan, kita bisa ambil di Google ya. Atau kita bisa bikin sendiri, kita bisa kreasi desain sendiri, kita bisa ambil template yang sudah ada. Kita pilih yang kita inginkan, yang kita kehendaki, kita bisa ambil ya, yang mana kira-kira ya. Bentar.
ya, misalkan yang ini ya. Nah, kita ambil, klik kanan, open image in new tab ya. Ya, open image in new tab, kita pilih save as ya, kita simpan di hard disk kita ya. Di sini format PNG ya. Kemudian kita ambil lagi, kita impor di CorelDRAW ya. Kita impor di CorelDRAW, ambil image tadi yang kita download dari internet, kemudian kita sesuaikan ukurannya, kita layout di desain kartu nama ini ya. Ukurannya 90 mm kali 55 mm ya. Kita tengahkan di kotak kartu nama, kita susun, kita layout logo, background, dan desain lainnya. Ya, kita olah kurva kotak ya, kita olah kurva, kita lakukan, kita kreasikan ya. Ya. Kita kasih efek bayang, shadow, efek bayang cahaya. Di sini saya ganti warnanya warna putih ya. Kita bisa backup bayangan dan efek dan objek. Di klipnya kita bisa pisahkan ya, terpisah. Kemudian kita bikin teks ya, digital photo printing. Kita cari huruf yang sesuai, yang sekiranya pantas kita inginkan, jenis font yang kita inginkan ya, kita ambil. Ya, kita centeringkan logo dan teks. Ya, kita kasih warna putih teksnya, kemudian kita kasih efek bayang ya, bayang yang hitam ya. Kita pisahkan bayangan dan efek bayang dan teks, Ctrl K atau backup tadi ya. Oke, kita kasih nama di sini ya, nama ya, kemudian nomor telepon ya, 320 327. Oke, F8 775 ya, ini spasi. Lalu kita backup ya, ini kita hurufnya souvenir, cari souvenir mana ya,
slide 11, Arial italic 7 ya. Oh ya, ini jika kita ingin menambahkan simbol, kita bisa pilih menu teks, lalu pilih menu glyphs, atau tekan Ctrl F11 ya. Kita langsung bisa pakai keyboard tombol F11 ya. Kemudian di sini ya, banyak pilihan simbol ya. Ya, di sini ada simbol telepon, simbol gedung ya. Kita bisa ambil simbol panah ya. Di sini banyak simbol-simbol kita bisa ambil ya. Di sini saya perlukan simbol telepon ya, simbol telepon. Ya, simbol telepon kita ambil, misalnya ini ya, telepon mana ya, oke, kita ambil ya ini. Oke ya, kita ambil. Caranya klik, tarik ke area kerja ya. Oke ya, ini simbol telepon. Kita bisa close ya. Kita pun juga bisa ambil simbol-simbol atau gambar-gambar lainnya dari, misalnya kita ambil dari Google ya. Kita bisa, ini cara ambil simbol di Corel Draw. Sekali lagi, di sini ada teks, ada glyphs, kita bisa langsung pakai tombol Ctrl F11. Oke, kita bikin garis. Satu poin. Ini karakternya masih karakter teks ya. Kita bisa Ctrl Q sehingga berubah jadi kurva. Kita boleh miringkan. Ya, itu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita cetak ya. Kita cetak, misalnya kita cetak di printer A4 ya, printer A4. Kita susun desainnya, kita susun hasil desain setting ini, hasil kartu nama kita susun, desain kartu nama kita susun seperti ini. Tekan dibalik, klik kanan, tekan Ctrl R ya, di grup, kemudian dibalik, klik kanan ya. Oke, kita mirror ya. Oke, kemudian kita grup, tekan P ya, menengahkan ke halaman ya. Kemudian kita print ya, file print. Oke. Atau kita misalkan mau dicetak di A3, printer A3, di printer besar, print digital A3. Di sini ada area ukuran A3. Kita pilih area kerjanya A2, kemudian kita bikin frame kotak A4 ya, A3, area print A3, ukurannya 31,5 47,8 ya, 315 mm 48 mm. Ini area print A3 untuk kertas BW ya. Ya,
kita ambil satu ini ya, kartu nama, kita copy, kita perbanyak, dibalik. Oke, kita coba ya susunannya mendatar dan horizontal. Nanti banyakkan mana, nanti kita pilih. Dibalik, klik kanan, tekan Ctrl R, Ctrl R ya. Yang terbalik kita mirror. Ya, di grup jaring kita grup, kita balik, kita Ctrl R lagi ya. Ctrl R ya. Kita balik, yang terbalik kita mirror ya. Oke, semua jaring tekan Ctrl G, kita grup. Ada berapa ya itu susunannya? Oke, kita bandingkan dengan ini. Oke, kita grup, kita balik, klik kanan, tekan tombol Ctrl R ya. Ya, kita mirror, kita yang terbalik kita di mirror ya. Oke, coba susunannya banyakkan mana? 1, 2, 3. Oke ya, ternyata ya banyak yang ini ya. Oke. Banyak yang susunan yang vertikal ya. Kita tengahkan ke halaman area kerja. Kita bisa tekan tombol P ya untuk menengahkan ke area kerja. Oke, misalkan kita simpan save, kita kirim ke operator mesin cetak A3 BW ya, BW 230 5 lembar misalkan ya. Kita bawa ke flash disk atau kita kirim email ke operator ya. Selanjutnya kita misalkan mau bikin spanduk ya, kita mau bikin spanduk dengan ukuran yang kita inginkan. Yang tadi kartu nama, sekarang kita bikin spanduk. Misalkan ukurannya 2 meter kali 1 meter ya, tingginya 1 meter, lebar 2 meter. Sama juga. Oke, nanti kita kirim email atau kita copy flash disk, kita bawa ke operator mesin digital spanduk ya. Ini kita menyusun ukuran spanduk. Misalnya ukurannya jenis bahannya bahan fleksi standar ya, ukuran 100 ya, 100 kali 200 cm atau sama 1 kali 2 meter ya. Oke, dicetak 1 atau 2 lembar, kasih keterangan di atasnya finishing matematik keliling ya. Oke, kita tempatkan di atas desain, nanti kita kirim lewat email atau kita copy flash disk. Jangan lupa kita convert ya teksnya ya, kita save, kita kirim ya, kita kirim spanduk DPP, itu ada keterangannya. Jangan lupa nanti di convert teksnya dengan cara Ctrl Q. Jadi semua teks kita convert biar tidak berubah ya teksnya. Oke ya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya menemukan jenis huruf. Jika kita kesulitan menemukan jenis huruf, caranya kita bisa ekspor dulu ini image-nya, kita ekspor dulu objek bitmap-nya. Kita edit ya, kita edit dulu. Tujuannya biar lebih kontras ya. Kita ekspor ya. Kemudian kita buka Photoshop, kita buka file ekspor tadi ya.
Kemudian kita edit warnanya, kita biar lebih kontras, hitam putih ya, biar tampak kontras antara ya, kita hitam putihkan biar lebih kontras, lebih timbul hitam hurufnya. Pilih level ya, oke. Sudah, kita simpan ya. Akses internet kita buka, what the phone ya, kita myphone.com ya. Klik kita browse file tadi, kita browse, kita ambil, kemudian kita cropping ya, kita cropping hurufnya ya. Misalkan DPP ya, kita cropping, kita mau cari jenis huruf DPP, lanjut. Nah ini ya, ada tampil macam-macam hurufnya ya, jenis-jenis hurufnya. Good time ya, hurufnya jenis good time ya. Kita udah ketemu. Selanjutnya berikutnya kita mau cari jenis huruf yang lain ya. Kita browse, kita ambil, kita cropping jenis huruf UMKM bisnis ya, kita cropping, kita pilih ya, kemudian kita lanjut. Ini ada jenis hurufnya ya, ada tempo, ada graham ya. Di sini kita lebih pasnya ada futura ya, futura lebih pas ya. Oke ya, itu caranya mencari jenis huruf ya, what the phone. Ya, jenis huruf futura ada yang tebal, ada yang ramping ya. Selanjutnya kita mau cari jenis huruf ya, di download. Misalkan kita belum install di Windows, kita bisa cari jenis hurufnya di website. Kita download, kita bisa cari jenis huruf sesuai namanya huruf apa, kita cari di internet, kita download ya. Misalnya kita belum punya koleksi hurufnya, kita bisa cari di internet ya, banyak huruf-huruf jenis font yang kita bisa ambil di internet ya. Misal kita buka websitenya, cari-cari di internet, kemudian kita cari jenis hurufnya, jenis huruf yang belum kita punya. Nah ini kita bisa ambil jenis huruf-huruf grafis, kita bisa cari koleksi huruf, kita bisa download satu paket dalam bentuk zip, atau kita bisa cari satuan nama hurufnya ya. Misalkan kita ambil hurufnya dari internet, kita download, nah di sini hasilnya ada, itu sudah saya download ya. Ini saya ambil dari internet, ini saya punya koleksi font grafis ya. Nah, kemudian bagaimana cara installnya? Cara install ke Windows-nya, setelah kita download dari internet, kita install ya. Caranya ya, ini banyak ya jenis huruf-huruf grafis. Ya, ini misalkan kita blok hurufnya, kita install for all user ya.
Itu cara installnya. Yes, cara menginstal font ke Windows ya. Ya, setelah itu kita bisa install lagi yang lainnya. Kita boleh sekalian, juga kita bisa bertahap ya cara installnya. Ya, kita lihat hasil dari install tadi. Huruf yang kita sudah install yang sebelumnya tadi ya, sudah nampak di sini, sudah ada huruf-huruf yang tadi diinstal ya. Ya, kemudian kita coba di sini kita bisa beri tambahan, dikasih tulisan ya, tulisan tambahan misalnya Indonesia ya. Nah, kita centeringkan. Oh iya, jangan lupa setiap kali mendesain di CorelDRAW selalu simpan file save ya. File save kita simpan. Sebenarnya sejak awal kita harus menyimpan ya, di awal pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan selalu kita simpan, dan di akhir pekerjaan ya. Oke, kita kasih nama file name save ya. Ya, selanjutnya kita akan memberi tulisan jenis Arab ya. Di sini kita rubah jadi Arabic ya, jenis hurufnya kita ketik ya, sehingga tampil jenis huruf Arab ya. Kita bisa ketikkan jenis huruf Arab seperti karakter biasa. Kita bisa merubah jenis-jenis hurufnya. Atau kita bisa langsung dari keyboard. Kita bisa lihat di sini tampilan keyboard Arab. Kita tuliskan Indonesia ya, Indonesia ya. Kita bisa tuliskan jenis-jenis huruf Arab. Oke ya, terus kita kasih harokatnya, kasih sandangannya, kita kasih situ ada. Oke ya, kita bisa olah seperti halnya objek teks ya. Kita bisa perpanjang, kita bisa memanjangkan. Kita bisa olah ya. Jika kita ingin menambahkan jenis huruf Arab model kaligrafi, ada software khusus ya, namanya Calc ya. Kita bisa install, kita bisa download di internet, cari software kaligrafi atau software yang sejenis. Kita bisa cari di internet, kita download ya, software kaligrafi ya. Di sini kita bisa cari jenis-jenis hurufnya. Ini tulisan huruf Arab standar ya. Jika kita ingin mengendaki jenis huruf kaligrafi, kita bisa olahnya di software khusus ya. Ada namanya Calc kaligrafi atau software sejenisnya. Kita bisa install di internet. Kita bisa download di internet, kita install, atau kita bisa gunakan smartphone ya. Kita bisa install di Google Play, di Play Store, kita install software kaligrafi, kita gunakan.
Oke, ya ini sudah kita pilih jenis huruf ini. Jenis huruf ini kita ambil, kita bisa olah. Jika kita bisa diedit, back up, kita bisa olah. Oke, sini kita bisa hilangkan jika terlalu panjang. Ya, kita wait, ya kita tempatkan di sini, kita centering. Ya, di sini kita centering, kasih warna ya. Oke, ya ini jenis huruf Arab ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.